memiliki memiliki arti yang penting bagi saya, saudara-saudara. Itulah sebabnya waktu pendeta Roman undang saya, walaupun pertama waktu itu beberapa minggu lalu ya, pendeta ya, itu beberapa minggu lalu, kemudian katanya online, tapi kemudian jadi muka dengan muka seperti ini. Jadi pendeta mengizinkan untuk buka ya, pendeta. Ya, pendeta buka ya. Sir, pakai tisu juga, tisu. Oh, boleh. Ya. Baik. Gereja ini adalah gereja di mana waktu saya kecil, waktu orang tua saya masih di Tomohon bersama dengan pendeta Saku, saya suka sekali untuk datang karena saya boleh mendengarkan lagu dari Suara Amaran. Saya ada kasetnya, setiap hari saya putar sampai saya hafal dia punya lagu. Cuma saya selalu bermimpi kapan saya boleh dapat dia punya akhlak. Itu saudara-saudara sadar atau tidak, mereka mungkin yang menyanyi waktu itu di kaset Suara Amaran, warna orange, ada warna garis orange di situ. Saudara-saudara yang menyanyi, saudara-saudara itu menjadi berkat bagi saya. Kecintaan saya kepada musik gereja itu bertumbuh oleh karena lagu-lagu yang saudara bawakan. Jadi Tuhan kiranya memberkati apa yang saudara-saudara sudah berikan pelayanan melalui lagu kepada Tuhan. Dan saya percaya tempat ini adalah tempat di mana para pionir gereja di Indonesia Timur, ketika mereka berkhotbah, saya merasa dengan yakin bahwa mereka tahu bahwa Kristus akan datang tidak lama lagi. Mereka sudah beristirahat di dalam Kristus, tapi sampai hari ini Kristus belum juga datang. Tetapi sampai saat ini saya tetap percaya bahwa semakin kita tua, maka kita semakin dekat kepada kedatangan Kristus yang kedua kali. Dan adalah satu sukacita saya mungkin akan bertemu dengan mereka yang pada saat itu menyanyi tapi saat ini sudah beristirahat di dalam Kristus. Kalau saudara-saudara izinkan nanti di tepi laut kaca, waktu suara Amaran menyanyi, boleh saya gabung? Amin. Oh, terima kasih. Saudara saya izin ya. Saya ingin bergabung saudara-saudara. Apa lagu? Bila Tuhan datang depan. Saya tahu gimana dia punya bagi-bagi suara, tapi saya ingin menjadi bagian situ. Karena walaupun fals, pasti bagus sekali untuk disuruh. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan melihat tentang keselamatan yang Allah berikan kepada kita. Dan kita bersyukur kepada Tuhan, Allah senantiasa memberikan kita firman-Nya. Dan firman Allah yang telah menciptakan langit dan bumi. Ketika Allah berkata, jadilah terang, biarlah bumi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, jadilah benda-benda penerang, adalah firman yang sama yang kita akan baca hari ini. Firman yang memanggil Lazarus keluar dari kubur, firman yang membangkitkan anak Yairus, firman yang menyembuhkan orang kusta, firman yang menyuruh orang yang lumpuh 38 tahun untuk bangkit, untuk berdiri, adalah firman yang sama yang akan kita baca pada saat ini. Dan firman itu sendiri tidak lain daripada Kristus ketika dia berkata bahwa perkataanku adalah roh dan kehidupan. Dan saat ini ketika kita membuka lembaran kitab suci, ketika kita menerima firman Tuhan dengan iman, maka kita menerima kehidupan Kristus di dalam hidup kita. Paulus berkata, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Adalah firman yang kita akan baca pada saat ini. Dan sebagaimana juga Paulus menyatakan bahwa kita akan mendapatkan penghiburan dari firman ini, adalah doa saya. Ketika kita meninggalkan tempat ini, kita akan keluar sebagai orang-orang yang dihiburkan oleh firman Tuhan. Lukas 4 ayat 17, ayat yang biasa kita baca, tapi kita hanya baca sampai ayat yang ke-16 ketika kita berkata bahwa ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan saudara tahu, khotbah Kristus pada hari Sabat adalah ayat bersahutan yang kita baca di dalam ayat 18 dan 19
Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Biarlah hari Sabat ini kita yang tawan, kita yang buta, kita yang berada di dalam perhambaan dosa, ketika kita keluar, kita akan keluar sebagai orang-orang yang bebas, orang-orang yang melihat, oleh karena Kristus menggenapi firman-Nya kepada mereka yang percaya kepadanya. Judul khotbah pada saat ini adalah keselamatan yang besar. Diambil dari Ibrani 2 ayat 3. Bagaimanakah kita akan luput jika kita menyia-nyiakan keselamatan yang sebesar ini? Jadi yang akan kita lihat saat ini adalah seberapa besarkah keselamatan tersebut. Saudara tidak perlu mengangkat tangan, tapi biasanya jika pertanyaan ini ditanyakan kepada saya dulu, saya akan gelisah. Pertanyaan itu adalah seperti ini: jika Kristus datang sebentar, berapakah yang yakin bahwa Ia akan selamat? Saat ini kita akan mendapatkan keyakinan, kita akan mendapatkan jaminan dari firman Tuhan. Perkataan saya tidak penting. Saudara perlu membaca firman Tuhan. Seperti sekolah Sabat tadi, kita melihat beberapa contoh di dalam perjanjian lama, benar. Saat ini pun dalam beberapa menit ke depan, kita akan melihat contoh dalam perjanjian lama untuk mencoba mengerti tentang apa artinya keselamatan yang besar. Cerita yang pertama kita akan buka, kita akan lihat dari kitab Kejadian pasal 32. Saudara-saudara mengetahui cerita ini, Kejadian pasal 32. Bagaimana perasaan saudara jika adik saudara pernah mendustai saudara, mengambil sesuatu yang harusnya menjadi milik saudara? Itu adalah perasaan Esau. Sekarang adik itu yang sudah melukai hati Anda, hati saudara, bapak, ibu, saudara-saudara sekalian, akan datang. Bagaimana perasaan saudara? Atau kita coba putar ceritanya. Bagaimana perasaan saudara jika saudara pernah menipu seseorang, kemudian saudara akan bertemu dengan orang tersebut, dan sekarang orang tersebut memiliki kekuasaan yang besar? Bagaimana perasaan saudara? Takut, campur aduk. Seperti itulah kira-kira yang dirasakan oleh Yakub sampai dia datang. Dia datang, dan sebelum dia bertemu dengan Esau, dia menyuruh seseorang atau hamba-hambanya untuk pergi kepada Esau. Dan ini katanya, kasih tahu ke Esau, kita ada bawa ini barang-barang yang banyak sekali. Sudah? Dan kita tahu ceritanya. Kita tahu ceritanya, Yakub bertemu dengan malaikat atau tidak lain dari Tuhan sendiri. Kemudian Yakub bertemu dengan Esau. Dan saudara-saudara baca ini. Ayat yang ke-8. Kejadian pasal 33. Kejadian 33 ayat 8, Alkitab berkata, waktu Yakub datang, Yakub memberikan pemberian yang banyak sekali. Dan ini Esau tanya, apakah maksudmu dengan seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Itu Yakub ada seluruh pasukan pergi bawa pemberian. Kemudian apa jawab Esau? Saudara baca di situ apa jawab Esau? Untuk mendapat apa? Kasih tuanku. Bahasa asli kasih tuanku adalah untuk mendapatkan kasih karunia dari Tuhan. Jadi Yakub mencoba memberikan pemberian kepada Esau supaya Yakub boleh memperoleh kasih karunia, atau supaya Yakub tidak diapa-apakan oleh Esau, atau supaya Yakub dikasihani oleh Esau. Tapi apa Esau bilang di ayat yang ke-9? Kata Esau, aku mempunyai banyak adikku, peganglah apa yang ada padamu. Kali ini kita akan lihat tentang kasih karunia.
cerita di sini yang kita lihat adalah Yakub mencoba untuk membayar supaya dia memperoleh kasih karunia. Tetapi apa yang Esau bilang? Tidak perlu, saya mempunyai apa yang kamu kasih. Masih ingat di dalam Efesus 2 ayat 6, kita diselamatkan oleh kasih karunia, dan itu bukan perbuatan kita, itu bukan usaha kita. Tidak ada sesuatu pun yang kita buat supaya Allah akan lebih mengasihi kita. Roma 5 ayat 8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Yesus mati bagi kita kapan? Ketika kita masih berdosa. Terkadang banyak kita berpikir bahwa jika saya datang lebih cepat ke gereja, Allah akan lebih mengasihi saya. Tidak salah datang cepat ke gereja, sangat penting untuk datang lebih cepat ke gereja. Tetapi kita datang cepat ke gereja bukan supaya Allah lebih mengasihi saya. Karena Allah mengasihi saya, maka saya ingin memiliki waktu lebih banyak dengan Dia. Kadang saya berpikir, jika saya memberikan persembahan lebih banyak, maka Allah akan lebih mengasihi saya. Bahkan sebelum kita memberikan apapun kepada Allah, Allah sudah memberikan kepada kita jauh lebih banyak daripada yang kita perlukan. Saya memberikan kepada Allah karena Allah telah memberikan lebih dari yang saya butuhkan. Tidak ada perbuatan kebaikan yang dapat kita perbuat supaya Allah lebih mengasihi kita. Allah bahkan mengasihi kita sebelum kita berbuat apa yang baik. Perbuatan-perbuatan baik itu adalah ungkapan kasih kita kepada Allah, bukan supaya Allah lebih mengasihi kita. Jadi sekali lagi, kita diselamatkan oleh apa, saudara? Kasih karunia. Seberapa besar perbuatan kita yang menyebabkan Allah jatuh hati kepada kita? Tidak ada. Tidak ada. Saudara-saudara tahu tentang kasih di dalam kitab suci. Kasih agape adalah kasih yang luar biasa. Kenapa luar biasa? Mari kita buka di dalam Mazmur pasal 22. Kasih agape di dalam Alkitab ada di dalam Mazmur pasal 22. Mazmur 22 adalah apa yang ada di pikiran Yesus ketika Dia sementara tergantung di kayu salib. Mari kita baca ayat yang kedua. Saudara mungkin ingat, saya ingin bertanya, siapakah yang pernah mengucapkan kata ini di Alkitab selain yang ditulis di Mazmur 22 ayat 2? Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Siapakah yang pernah berseru kata ini di Alkitab? Yesus kapan? Ketika Dia berada di mana? Kayu salib. Berarti Mazmur 22 ini Mazmur tentang Yesus. Mari kita baca. Kita baca ayat 10 dan ayat 11. Ayat 10. Ya, Engkau yang mengeluarkan aku dari kandungan, Engkau Bapa yang membuat aku akan pada dada ibuku. Ayat 11, saudara baca. Kepadamu aku diserahkan sejak kapan? Sejak lahir, sejak dalam kandungan ibuku, Engkaulah Allahku. Tapi ketika Dia di atas kayu salib, apa yang terjadi? Mengapa sekarang engkau meninggalkan aku? Saudara baca ayat 5. Kita tidak akan baca semua. Kepada engkau, kepadamu, nenek moyang kami percaya. Mereka percaya dan engkau meluputkan mereka. Bapa, nenek
Ya, Kristus menanggung dosa itu. Dan Kristus rela menanggung dosa. Dia rela terpisah dari Bapa. Saudara baca. Jawabannya adalah karena kita. Saudara baca ayat 7. Jemaat bisa baca ayat 7, Mazmur 22 ayat 7. 2, 3. Aku ini apa? Ulat. Siapa itu yang bilang ulat? Siapa? Mazmur 22 bicara tentang siapa? Yesus. Jadi waktu yang ada di ayat 7 bilang, aku ini ulat. Siapa yang bilang dia ulat? Kristus rela menjadi seperti ulat. Saudara-saudara bayangkan. Untuk siapa? Untuk manusia. Manusia yang siapa? Seperti apa? Mengapa kita mengasihi orang lain? Kadang kita mengasihi seseorang karena mereka berbuat baik kepada kita. Kadang kita mengasihi orang karena mereka adalah saudara kita. Kita mengasihi seseorang karena mereka adalah orang yang layak dikasihi. Tetapi ketika Kristus rela menjadi ulat, dia mati untuk siapa? Buka di dalam Roma pasal 5. Roma pasal 5. Oke. Sudah Pak? Roma pasal 5. Oke. Saya akan tanya dan saudara akan jawab. Orang-orang seperti siapakah yang Yesus datang untuk mati terpisah dari Bapa dan bahkan menjadi seperti ulat? Alkitab membedakan orang yang mati biasa dengan yang mati di kayu salib. Paulus bilang gini dalam Filipi 2 ayat 5. Dalam keadaan manusia, ia telah belajar menjadi taat dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Mati biasa, mati tua, mati dibunuh orang, mati celaka berbeda dengan mati di kayu salib. Dan untuk siapakah Kristus rela mengambil kematian yang sangat hina? Saya akan tanya dan saudara jawab. Pertama, di dalam ayat 6. Untuk siapa Kristus mati? Ayat 6. Untuk orang-orang yang lemah. Orang-orang siapa lagi? Yang durhaka. Berikutnya, ayat 8. Untuk siapa Kristus mati? Orang-orang yang berdosa. Baru yang terakhir, ayat 10. Untuk siapa Kristus mati? Untuk siapa? Mereka yang menjadi musuh Allah. Dan jika kita baca pena inspirasi, Kristus terpisah waktu Kristus terpisah dari Bapa. Kristus tidak bisa melihat apakah dia akan bangkit dari kubur atau tidak. Dengan kata lain, Kristus rela masuk sampai ke dalam neraka supaya oleh kematiannya mereka yang harusnya berada di dalam neraka akan boleh memperoleh hidup yang kekal. Inilah kasih yang tidak mementingkan diri. Tidak ada yang saya dan saudara buat untuk layak mendapatkan kasih Allah, tetapi Kristus mati bagi kita ketika kita masih lemah. Kita tidak berdaya, kita tidak dapat berbuat apa yang baik untuk layak dikasihani. Kristus mati untuk orang-orang durhaka. Kristus mati untuk orang-orang berdosa. Dan Kristus mati untuk mereka yang menjadi musuh dari Dia. Keselamatan yang besar tidak dibeli. Keselamatan yang besar tidak diperoleh oleh segala kebaikan kita. Tetapi ketika kita melihat kasih itu, ketika kita melihat kasih yang tergantung di kayu salib, maka apa yang bisa kita tahan dari hidup kita? Saudara ingat, ada satu lagu di lagu Sion yang lagunya ditulis oleh Yesus. Ada yang boleh tebak? Kuserahkan hidup. Kuserahkan hidupku. Kuserahkan hidupku, tertumpah darahku.
Dan dia tahu satu kali kelak, oleh karena kasih karunia yang diberikan dengan cuma-cuma ini, maka dia boleh melihat mereka yang ada di historical site 1921 akan berada di tepi laut kaca. Cerita yang kedua. Kita akan lihat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal yang 11. Ini adalah satu cerita yang pendek saja, tetapi setidaknya dari cerita ini kita boleh mengerti sedikit tentang keselamatan yang besar yang ditawarkan oleh Kristus. 1 Raja-Raja pasal yang 11. Kita lihat ayat 17. Ceritanya adalah Daud mengalahkan orang-orang Edom. Dia mengalahkan mereka, kemudian ada satu anak raja bersama-sama dengan dia punya pengawal-pengawal. Mereka lari sebagai orang-orang buangan. Pelarian, mereka lari dan kemudian mereka datang ke tanah Mesir. Satu Raja 11 ayat 19. Saya baca. Hadad adalah nama orang yang lari tersebut. Pelarian. Hadad demikian disayangi. Kata asli disayangi itu Hadad mendapat kasih karunia dari sama Firaun. Dan Anda lihat apa yang dibuat oleh Firaun, sehingga diberikannya kepadanya seorang istri, yakni adiknya sendiri, adik permaisuri Tahpenes. Bahkan kalau saudara-saudara baca ayat 20, anak-anak Hadad itu lahir dan kemudian dibesarkan seperti anak-anak Firaun. Mengapa Firaun melakukan hal seperti ini? Oleh karena Hadad mendapat kasih karunia. Oleh karena kasih karunia, seorang pelarian, seorang yang harusnya layak diperlakukan sebagai seorang budak, sekarang dianggap menjadi sebagai apa? Anak dari Firaun. Mereka yang menerima kasih karunia diperlakukan sebagai anak-anak Allah. Ketika kita mengerti betapa besar kasih yang diberikan Allah kepada kita, maka kita akan melihat, kita akan mengerti apa yang dimaksud Yohanes ketika Yohanes berkata, lihatlah betapa besarnya kasih yang dikaruniakan Allah kepada kita, sehingga kita disebut anak-anak Allah. Hadad dianggap diperlakukan sebagai seorang anak raja. Dia dapat setiap hari datang kepada Firaun. Dia datang apa saja yang diminta oleh Hadad akan dipenuhi oleh Firaun, sehingga ketika kita baca, mari kita baca ayat 22. Di ayat 21 Hadad bilang, kita semua kembali karena Daud sudah mati, kita akan kasih bikin susah pasal lobo. Ayat 22, saudara baca, kata Firaun. Lalu bertanyalah Firaun kepadanya, tetapi kekurangan apakah engkau padaku, maka engkau tiba-tiba berniat pergi ke negerimu? Di dalam kasih karunia tidak ada kekurangan apapun. Coba kita buka Yeremia pasal 31. Yeremia pasal 31. Ini berbicara tentang orang-orang Israel di padang belantara. Saudara-saudara lihat Yeremia pasal 31. Kita akan baca ayat yang kedua. Saudara-saudara dapat? Yeremia 31 ayat yang kedua. Mari kita baca bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Ia mendapat kasih karunia di mana? Di padang gurun, yaitu bangsa yang terluput dari padang itu. Israel berjalan mencari istirahat bagi dirinya. Bahasa Inggris bilang begini, orang-orang Israel itu mendapatkan kasih karunia di
kasih karunia. Jadi saya tanya, ketika Tuhan memberikan orang Israel mana dari sorga, itu adalah tanda bahwa mereka mendapatkan kasih karunia. Ketika Allah membukakan mata air melalui batu, maka itu adalah pernyataan kasih karunia dari Allah. Pertanyaan, berapa banyak orang Israel yang layak mendapat kasih karunia? Berapa banyak yang selalu mengeluh, Tuhan hari-hari makan ini, hari-hari makan ini. Ketika mereka, walaupun mereka mengeluh kepada Tuhan, ketika kepanasan ada tiap awan, itu adalah pernyataan kasih karunia Allah. Saudara, kadang kita mengeluh, kita menggerutu kepada Tuhan, tapi Allah senantiasa menunjukkan kepada kita kasih karunia-Nya. Di dalam kasih karunia Allah, Allah senantiasa menyediakan segala sesuatu yang kita perlukan. Daud berkata dalam Mazmur 37:5, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tidak pernah melihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Allah senantiasa menyediakan mereka yang berada di dalam lindungan kasih karunia-Nya. Kalau kita mencoba mengerti apa artinya ketika Kristus berkata di dalam Paulus menulis dalam Ibrani 4:16, karena itu marilah kita dengan penuh keberanian datang menghadap tahta kasih karunia, supaya kita mendapat memperoleh rahmat dan menemukan kasih karunia untuk pertolongan kita pada waktunya. Di mana kita datang ketika kita butuh pertolongan? Tahta kasih karunia. Kalau saudara mencoba mengerti apa artinya hal tersebut, mari kita lihat di dalam cerita Esther, di dalam kitab Esther. Buka kitab Esther. Esther pasal, bentar saya mencari saudara. Esther pasal 4, pasal 5. Kita tahu ceritanya, Esther pasal 5. Kita tahu orang-orang Yahudi terancam untuk dibunuh, dan kemudian Esther memberanikan kita mesti datang ke raja. Dia puasa 3 hari, dia menghadap raja. Mari kita baca Esther pasal 5 ayat 2. Ketika raja melihat Esther, sang ratu berdiri di pelataran. Baca ini. Berkenanlah raja kepadanya. Kata berkenan itu sama dengan kasih karunia. Waktu raja lihat Esther, dia memberikan kasih karunia-Nya kepada Esther. Dan saudara baca ayat 3, luar biasa 3. Tanya raja kepadanya, apa maksudmu hai Ratu Esther? Apa keinginanmu? Dan apa raja bilang? Lanjut. Baca sama-sama. 2, 3. Sampai setengah kerajaan sekalipun akan diberikan kepadamu. Waktu Esther datang di tahta raja, Esther menemukan kasih karunia. Raja bilang apa? Setengah kita berkasih. Kalau raja yang jahat hanya memberikan setengah, saudara buka Roma 8 ayat 32. Baca Roma pasal 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin, baca, ia tidak menyerahkan berapa banyak? Berapa banyak? Segala sesuatu bersama-sama dengan Dia. Ketika surga memberikan Kristus, surga memberikan segala-galanya bagi kita. Dan jika Bapa tidak menahankan Kristus, adakah hal lain yang Dia akan tahan dari kita? Apakah Allah akan menahan makanan bagi kita besok hari? Apakah Allah akan menahankan uang sekolah
semua bagi mereka yang memiliki anak yang sementara berkuliah. Apakah Allah tidak akan memberikan jalan keluar jika saudara-saudara memiliki masalah dalam rumah tangga? Apakah saudara, Tuhan tidak akan menjawab doa saudara meminta anak-anak yang sudah meninggalkan kebenaran untuk kembali ke dalam kebenaran? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak menyerahkan segala sesuatu kepada kita? Saya ingat ini satu cerita. Waktu kami di Jakarta, saya berkuliah dengan istri saya. Itu ada banyak sekali kisah kasih karunia yang luar biasa. Tapi saya cuma mau ceritakan satu saja. Kalau kesempatan ada waktu, satu juga. Satu saat, tinggal di Jakarta itu butuh biaya yang luar biasa besar. Luar biasa besar. Tapi istri saya adalah seorang pembuat anggaran yang luar biasa. Dia akan buat anggaran sekian, pas sampai terima gaji. Pertengahan bulan, uang masih ada, tapi kemudian istri saya jatuh sakit luti. Mungkin saudara-saudara tidak tahu luti. Luti, dia tidak bisa mau berdiri masak, tidak bisa. Jadi dia bilang kita tak bisa masak, kurang boleh beli makanan. Kalau mau sampai beli makanan, maka uang itu tidak akan cukup sampai gajian. Saya tidak kasih tahu ke dia. Saya ambil catatan saya tulis doa saya. Doa saya singkat. Kita cuma bilang begini, Tuhan, kalau Tuhan kasih makan Elia, burung gagak boleh bawa roti, maka Tuhan boleh kasih makan 4 orang. Kita ingin tahu bagaimana. Sejam kemudian, ada orang telepon. Biasanya istri saya, kalau kami ada yang sakit waktu di sana, kami tidak akan kasih tahu siapa-siapa. Karena kami tidak mau membuat keluarga kami khawatir. Ada orang telepon, dia tanya, Elvis, Lydia lagi sakit. Kita tanya, tahu dari mana? Ya tahulah. Telepon mati. Sejam kemudian, sekitar jam 5:30, seseorang mengetuk di pintu rumah kami. Waktu saya buka, sopir dari orang yang telepon saya bawa makanan cukup banyak. Dia kasih, ini ada makanan dari bapak. Dia cuma lepas, kemudian dia pergi. Saya langsung panggil anak-anak makan. Makanannya luar biasa. Yang mungkin kalau tidak sakit kami tidak akan makan seperti itu. Jadi tolong makan. Kami makan. Selesai makan masih ada sisa. Saya suka simpan makanan yang belum dibuka di dalam kulkas. Tapi besok mungkin tidak terlalu enak. Jadi kita berdoa, Tuhan, ini ada makanan talebe. Kalau ada orang perlu, kirim itu orang, ambil ini makanan. Karena saya tahu pasti besok juga Tuhan akan sediakan entah bagaimana ada makanan. Tidak lama datang seseorang, ketuk lagi di pintu. Satpam dari orang yang telepon pertama. Dia bilang, Pak, ini ada obat dari Bapak. Oh, ada obat. Iya, makasih ya. Kita ingat kita berdoa. Kita bilang, Tuhan kirim orang yang perlu ini makanan. Dan kita tanya, Pak, Bapak sudah makan belum? Dia lihat ke kiri, lihat ke kanan, saya butuh ya atau tidak? Tapi dia lihat ke langit, lihat ke tanah. Oh, kita bilang, sebelum dia jawab, saya bilang, Pak, ini ada makanan. Ada makanan. Kita langsung ambil nasi, karena cuma nasi yang bisa saya masak di rice cooker selain air. Jadi saya ambil nasi, saya kasih, Bapak, ini buat Bapak. Dia suruh, terima kasih, sudah makanan. Tapi saudara, dalam beberapa hari itu makanan ada dan seterusnya. Tapi anehnya, kami tidak pernah kasih tahu orang bahwa istri saya sudah sembuh. Pas dia sudah bisa berdiri masak, kami tunggu-tunggu makanan, so tidak ada makanan yang datang. Allah menyediakan kebutuhan kita tepat pada waktunya. Dia tidak pernah terlambat. Mazmur 84, saudara-saudara harus baca. Mazmur 84
Mazmur 84 ayat 12. Siap? 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allah adalah matahari dan perisai. Kasih dan kemurahan yang Ia berikan. Tidak. Ia tidak menahan kebaikan dari orang yang hidup tidak bercela. Berapa kebaikan yang Dia tahan dari saudara dan saya? Berapa? Tidak ada. Jika pasangan hidup adalah kebaikan bagi saya, maka Tuhan akan memberikan pasangan hidup itu bagi saya. Nah, ada yang bilang amin. Ulang. Jika pasangan hidup adalah kebaikan bagi saya, maka Tuhan tidak akan menahankan kebaikan itu dari saya. Jika uang untuk perkuliahan adalah yang dibutuhkan anak saya semester depan, maka Tuhan tidak akan menahankan kebaikan itu dari saya. Kadang kita hanya melihat kebaikan Allah terhadap apa yang Allah berikan melalui hal-hal yang bisa kelihatan. Tetapi ada satu hal yang tidak kelihatan. Mari kita lihat di dalam 2 Korintus 4 ayat 7. 2 Korintus 4 ayat 7. Tetapi lanjutkan. Harta ini apa? Harta ini, apa itu harta ini? Kalau saudara baca ayat sebelumnya, harta ini itu adalah Injil, dan di dalam Kisah 20 atau 24 disebut Injil kasih karunia. Jadi harta ini kami punyai di mana? Di dalam bejana tanah liat. Bejana tanah liat itu adalah diri kita yang gampang sekali untuk rapuh, gampang sekali untuk pecah. Supaya nyata lanjutnya bahwa kekuatan yang melimpah-limpah ini berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Mari kita baca ayat yang ke-8. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak jepit. Mengapa? Karena kasih karunia Allah. Berapa banyak dari saudara yang sepertinya tertindas saat ini? Kasih karunia Allah akan sanggup melepaskan kita. Selanjutnya, kami habis akal, namun tidak putus asa. Berapa banyak dari saudara yang berpikir besok kita mau makan apa? Sonen tahu kita ada utang, kita mesti bayar ini. Sonen tahu ambil dari mana? Habis akal, tetapi tidak putus apa. Mengapa? Kasih karunia Allah. Selanjutnya, kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Mengapa? Kasih karunia Allah akan senantiasa menopang kita. Selanjutnya, kami dihempaskan, namun tidak binasa. Mengapa? Kasih karunia Allah. Dan kasih karunia Allah di ayat 6 itu adalah kekuatan yang melimpah-limpah. Makanya waktu Paulus bilang, Tuhan, so setengah mati sekali ini dia. Kalau boleh Tuhan kasih keluar. Tuhan, so setengah mati kita ada di sini, Tuhan. So susah sekali. Dan Paulus, Tuhan bilang apa? Cukuplah kasih karuniamu bagimu. Sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Kasih karunia Allah. Mungkin cerita yang terakhir. Kita masih punya 10 menit pendeta ya. Baik, cerita yang terakhir. Kejadian pasal 6. Sudah tahu kejadian pasal 6 tentang Nuh dan air bah 6-7. Tapi mari kita lihat ayat ke-8. Baca sama-sama. 2, 3. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Dan kemudian kita tahu berapa banyak yang selamat dari musibah air bah? 8. Nuh, istrinya, 3 anak laki dan 3 anak mantunya. Apa yang membuat mereka diselamatkan dari penghukuman waktu itu?
kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah yang kita perlukan saat ini. Kasih karunia Allah. Kasih karunia Allah mengambil kita ketika kita masih berdosa. Kasih karunia itu mengubahkan kehidupan kita supaya kita bukan seperti Hadad, seorang yang lari-lari, tapi menjadi seperti seorang anak Allah. Dan ketika bilang seperti anak Firaun, maka pasti Hadad, baju Hadad yang compang-camping dirubah sehingga Hadad berganti status. Saya tidak mau melewatkan hal ini supaya kita jangan kembali dengan pekabaran yang kurang lengkap. Saudara lihat di dalam Kejadian pasal 49. Kejadian pasal 49, maaf, Kejadian pasal 47. Saudara tahu terjadi musibah kelaparan di tanah Mesir. Makanan di seluruh dunia habis. Di sini bilang seluruh dunia habis. Tapi di Mesir ada makanan. Orang-orang Mesir terpelihara. Dan mari kita baca pengakuan dari orang-orang Mesir. Ayat 25. Ayat 25 kita baca. Lalu berkatalah mereka. Mereka ini adalah rakyat Mesir yang sudah ada apa-apa. Sudah baca 2, 3. Engkau telah memelihara hidup kami. Asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba. Bilang, biar orang cuma jadi budak. Yang penting orang bekerja pada raja. Karena mereka tahu raja memelihara mereka. Kasih karunia bukanlah menjadi izin bagi kita untuk tinggal di dalam dosa. Orang-orang itu tahu jika mereka lari dari Firaun, mereka tidak akan mendapat apa-apa. Tidak akan ada makanan, tidak akan ada perlindungan. Itulah sebabnya mereka bilang, biar orang jadi budak, yang penting orang dapat kasih karunia dari Tuhan. Dan Tuhan, Mazmur Matius 11:28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kadang kita merasa, Tuhan, masalah itu besar sekali. Kita suka untuk supaya kalau boleh nyata baking ini, tetap baking ini. Kasih karunia Tuhan akan menyanggup kita untuk menjadi seorang yang baru. Kasih karunia Tuhan tidak akan mengizinkan kita untuk tetap tinggal di dalam dosa, tapi kasih karunia Tuhan mengangkat kita dari dosa, mengubah kehidupan kita sehingga kita menjadi anak raja. Dan jika itu adalah anak raja, maka mereka akan bertingkah laku seperti raja yang sudah memberikan mereka kasih karunia yang begitu besar. Cerita terakhir. Seorang yang sudah sekarat, hampir mati. Seorang pria terbaring di tempat tidur, sudah hampir mati. 3 saudarinya berada di luar dan kemudian suster panggil, tolong datang satu persatu. Saya kasih kesempatan 2 menit bicara. Saudari perempuan datang. Dia bilang, coba berikan saya pengharapan karena kita sudah mati. Nah, ini kakak perempuan paling tua begini. Ngana mesti mengenalkan kebenaran Kristus. Ngana mesti jadi orang baik-baik. Ngana mesti jadi orang seperti ini. Ngana mesti menjadi orang yang sangat saleh. Ngana mesti jadi ini. Dan perawat datang. Waktu sudah habis keluar. Bagaimana kita mau jadi rupa itu? Nggak ada pengharapan. Datang. Perawat bilang, oke, kakak yang kedua datang. Kakak yang kedua datang dengan yang sama, tapi bilang dengan cara lain begini. So itu kok nggak mesti berhenti main kartu, nggak mesti berhenti nonton ini, nggak mesti berhenti baju ini, nggak mesti berhenti ini, nggak mesti stop ini, nggak mesti makan begini, nggak mesti ini. Waktu habis, aduh, bagaimana kasihan kita ini? Tuh satu bilang kita mesti bikin bagus, satu bilang kita ini boleh bikin jahat. Lebih frustasi dia, karena dia tahu semakin dia mencoba, semakin dia tahu tidak bisa dia buat. Oke, yang terakhir sampai mati dia 3 menit saya berikan kesempatan. Kakak yang terakhir datang dan dia cuma bilang begini, "Nah, mau dengar?" Iya, kita mau dengar.
Bapa di sorga begitu mengasihi. Tuhan sayang sekali pangana. Biar mana kelakuan doa. Kalau mana percaya Pak Yesus, waktu Bapa melihat pangana, dia lihat Yesus. Jadi sebagaimana Bapa mengasihi Yesus, dia sayang sekali pangana. Oh iya, tiba-tiba air mata mulai mengalir. Dan selain Bapa sayang sekali pangana, Bapa sayang sekali, Bapa yang akan bilang, ngana suka kita rubah mana kehidupan. Oh iya, yang mana boleh baking sekarang, cuma percaya, terima bahwa Tuhan sayang pangana, kok Tuhan mau suka rubah pangana. Sudah tak perlu sibuk ngana mau apa kita mau baking dan seterusnya. Dan kemudian waktu habis, kakaknya keluar dan orang itu meninggal di dalam pengharapan. Kita banyak kali berusaha mencoba menjadi orang Kristen yang baik. Kita lupa bahwa di luar Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita coba buat ini, kita coba buat ini, kita harus begini, harus begitu, begini dan seterusnya. Kita lupa di luar Kristus dia berkata apa? Di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini Kristus memanggil untuk tinggal di dalam Dia. Kristus akan menyanggupkan kita untuk melakukan apa yang Kristus inginkan. Ellen White menulis, saya sengaja membawa, saya ingin baca ini saudara-saudara, kutipan yang terakhir, karena kita harus taat dengan pemerintah, saudara. Ya, kutipan yang terakhir. Jangan disimpulkan. Sudah lihat ini. Jangan disimpulkan bahwa jalan yang menanjak ke kerajaan surga adalah jalan yang sukar dan jalan yang ke bawah untuk hilang adalah mudah. Jangan pikir seperti itu. Coba dengarkan. Di sepanjang jalan yang membawa kepada kematian ada kesakitan, ada hukuman, ada duka cita, ada kekecewaan, dan ada amaran supaya jangan berjalan terus di jalan tersebut. Kasih Allah membuat orang-orang yang tidak mau memperhatikan dan keras kepala sukar untuk dibinasakan. Sulit sekali saudara untuk binasa, karena Kristus akan membuat sakit. Aduh, saya berdosa. Ini Kristus itu adalah amaran yang Kristus berikan, mengingatkan kita bahwa kita sementara memilih jalan yang salah. Jalan ke atas mungkin berbatu dan menanjak. Bila lelah ingin berhenti, tapi kita harus berjalan terus. Apabila lemah, kita harus berjuang. Apabila putus asa, kita harus tetap berharap. Dengan Kristus sebagai pemimpin kita, kita tidak akan gagal mencapai tempat berlindung yang ditentukan. Sulit sekali untuk hilang, mudah sekali untuk diselamatkan. Karena Allah memberikan kepada kita keselamatan yang begitu besar. Berapa banyak dari saudara-saudara yang ingin menerima keselamatan yang begitu besar ini? Puji Tuhan, pada akhirnya jika kita hilang, jika kita binasa, bukan karena surga yang tidak mau menyelamatkan kita, tetapi karena kita tidak mau menerima keselamatan surga. Tetapi ketika kita diselamatkan, pada akhirnya kita akan berkata, jika bukan kasih karunia Tuhan, kita tidak akan berada di surga. Adalah kerinduan saya ketika kami akan kembali. Kalaupun kita tidak akan bertemu lagi satu kali kelak di dalam kerajaan surga, kita akan menyanyikan lagu kasih karunia Allah, memujikan keselamatan besar yang diberikan Allah kepada kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati kita.